Rabu 4 November 2020. Kita bernyanyi buku ND nomor 267 ayat 1 sampai 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi kebenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 28 ayat 1. Oh
Kita baca secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk kepada raja dan umat pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang katakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 238 ayat 2 dan ayat 5. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam. Semoga semua dalam keadaan sehat, aman, tenang, dan kita tetap dalam sukacita walaupun ibadah kita pertanyaan malam ini di rumah masing-masing. Firman Tuhan firman rohani bagi kita pada pertanyaan ini tertulis dalam Daniel 6 ayat 1 hingga ayat 15. Demikian bunyinya. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel
dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil rakyat, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Dan bila ia ke rumahnya dan kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan surat larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika berada dalam keadaan sulit, ketika berada dalam tekanan atau dalam masalah yang berat, terlebih ketika masalah untuk menegakkan atau menyaksikan iman kepercayaan di tengah-tengah dunia ini, banyak orang yang akhirnya takut, gentar, dan mungkin ada juga yang abu-abu, sepertinya dia agama ini tetapi perilakunya agama lain. Dan bahkan ada orang yang akhirnya melupakan Tuhan dan murtad dari kepercayaannya. Bapak Ibu Saudara, Daniel adalah salah seorang tokoh besar di dalam Alkitab yang pernah melewati masa-masa sulit, masa-masa tekanan terhadap iman kepercayaan, masa yang sangat berat dalam menyaksikan imannya kepada Tuhan Allah yang Maha Kudus yang bertahta di kerajaan surga. Siapakah Daniel ini?
Kalau di sekolah minggu sudah sering kita dengar tentang Daniel. Dan bahkan Amang Pinang banyak di antara kita yang senang membuat nama anaknya Daniel, karena sudah paham dengan cerita Daniel sesungguhnya. Hanya yang menjadi satu perenungan dan pergumulan, dan kita doakan supaya seturut namanya dengan keadaannya sesungguhnya. Daniel adalah tawanan perang yang ditangkap oleh Raja Nebukadnezar bersama-sama orang-orang Yahudi dari golongan atas lainnya yang diangkut ke Babilonia untuk dididik dan dipekerjakan di dalam pemerintahan. Daniel bekerja di bawah pimpinan oleh 3 raja. Yang pertama Raja Nebukadnezar, kemudian diganti oleh Raja Belshazzar, dan pada saat ini kita Raja Darius. Daniel artinya Tuhanlah hakim, Tuhanlah pembela. Di sini nama Daniel, arti nama Daniel seturut dengan kehidupannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, jika kita katakan Tuhanlah hakimku, Tuhanlah pembelaku, maka yang kita lihat dan harus kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Daniel. Apa yang telah dilakukan oleh Daniel? Daniel tidak pernah takut dan tidak pernah gentar untuk menyaksikan imannya kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang benar-benar menantang penyembahan kepada Tuhan sendiri. Dia tidak takut. Kita telah mendengar tadi Bapak Ibu Saudara cerita Daniel ini. Sesungguhnya saya lihat ada iri dan kecemburuan dari teman-temannya di tengah pemerintahan di bawah kerajaan Darius. Tetapi kita lihat di sini, walaupun ada iri hati itu, kecemburuan, kita lihat Daniel tetap setia kepada Tuhan. Daniel tetap setia menunjukkan integritasnya sebagai pengikut Tuhan yang seturut kata dengan perbuatannya. Daniel tidak mau terganggu imannya karena lingkungannya, dan bahkan Daniel tidak mau merubah kebiasaannya untuk menyembah Tuhan oleh karena dunia. Karena itu, Abang Inang, saudara-saudara, jangan jadikan orang lain yang menentukan sikap hidup. Apabila orang lain yang menentukan sikap hidup kita, maka disitulah kita akan tidak mempunyai pendirian dan bahkan terombang-ambing dan susah di dalam perjalanan hidup. Jangan jadikan orang lain yang menentukan imanmu, tapi jadilah menjadi diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, jika kita mengikuti tadi cerita tentang Daniel itu, dikala itu Raja Darius mengangkat 120 orang yang menjadi wakil-wakil raja atas kerajaannya. Tetapi kemudian Darius mengangkat 3 orang yang menjadi pejabat tinggi yang mengatasi yang 120 orang ini. Dan salah satu dari yang 3 orang itu adalah Daniel sendiri. Padahal kita tahu tadi bahwasanya Daniel adalah orang buangan yang diangkut dari Yerusalem menjadi terbuang di pemerintahan Babilonia atau Media dan Persia.
Tetapi dia terpilih menjadi seorang pejabat tinggi dari antara 3 orang yang membawahi 120 wakil-wakil raja, dan yang 120 orang ini harus bertanggung jawab kepada yang 3 orang ini, mengakibatkan suatu kecemburuan dari orang lain terhadap Daniel. Daniel memiliki kelebihan dari yang 120 orang itu. Itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat tadi bahwasanya mereka mencari-cari alasan untuk mendakwa Daniel, tetapi mereka tidak mendapatkan sesuatu apapun dan kesalahan apapun, kelalaian apapun yang dilakukan oleh Daniel dalam hal pemerintahan. Daniel benar-benar orang yang setia kepada raja dan bertanggung jawab di dalam tugas yang dia emban. Maka dengan demikian kita perhatikan abang dan saudara-saudara, sesungguhnya Raja Darius ini sangat menyenangi, sangat mencintai Daniel. Tadi ayat 15 itu katakan ketika sudah terjadi hukuman kepada Daniel, raja itu sesungguhnya sedih dan bahkan dia mencari-cari jalan untuk melepaskan Daniel. Itulah tanda kecintaan raja itu kepada Daniel. Kenapa raja itu begitu mencintai Daniel? Itu tadi karena Daniel itu orang yang setia kepada raja, loyal kepada pimpinannya, dan bertanggung jawab dalam tugas dan jabatan yang telah diemban kepada dia. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, mereka menghadap raja, dan wakil-wakil raja ini tadi, wakil-wakil raja ini menghadap kepada raja, mengumpulkan bupati-bupati, wakil-wakil rakyat, dan para menteri wakil raja. Mereka bermufakat untuk menghadap raja dan meminta supaya raja mengeluarkan suatu surat ketetapan. Surat ketetapan untuk melarang orang di dalam 30 hari ke depan untuk bersembah sujud kepada Allah, kepada manusia, atau kepada siapapun di dunia ini, kecuali hanya bersembah sujud kepada raja. Sesungguhnya mereka tahu inilah alasan yang bisa kita buat supaya Daniel bisa kita dakwa. Dan katanya barang siapa yang melanggar ketetapan itu, aturan itu, maka akan dilemparkan ke gua singa, sebuah singa yang telah disediakan sebagai tempat hukuman bagi yang melanggar ketetapan dan aturan yang telah diperintahkan oleh raja, dibuat oleh raja. Bapak Ibu Saudara mendengar perintah itu, jelas-jelas Daniel mengetahui perintah itu, mengetahui surat keputusan itu, ketetapan itu. Tetapi Daniel tidak takut, dia tidak gentar sedikit pun. Dia tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tadi ayat 11 dikatakan Daniel masuk ke dalam kamarnya, kamar atasnya yang ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa serta memuji-muji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Artinya tidak ada perubahan, walaupun sudah ada surat ketetapan yang jelas yang sudah diperintahkan kepada semua rakyat yang ada di Media dan Persia ketika itu, mengatakan tidak bisa bersembah sujud kepada Allah lain, tidak bisa bersembah kepada manusia, hanya kepada raja. Itu tidak pernah berubah kesetiaan Daniel kepada Tuhan. Ketetapan yang dia dengar itu tidak pernah membuat dia gentar dan takut. Dia
melakukan seperti hal yang biasa dia lakukan, berdoa 3 kali sehari dan bahkan naik ke atas supaya orang itu melihat apa yang dilakukan oleh Daniel. Daniel percaya tidak ada yang layak disembah dan ditinggikan di dunia ini selain Allah yang duduk di tahta yang kudus di surga. Daniel percaya tidak ada yang bisa kita sembah di dunia ini apapun itu selain Tuhan kita yang satu. Dengan kepercayaan itulah Daniel benar-benar tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh raja. Dia benar-benar selalu melakukan ibadahnya, memuji Tuhan 3 kali sehari. Begitu melihat Daniel sedang berdoa kepada Tuhannya, segera mereka melapor kepada Raja Darius. Dan Raja pun memerintahkan mereka untuk menangkap Daniel dan melemparkannya ke gua singa. Walaupun itu terjadi, Daniel tidak takut. Dan hal itu terjadi. Daniel dilemparkannya ke gua singa. Dan Bapak Ibu Saudara, jika kita ikuti cerita ini hingga semua pasal 6 ini kita baca, Daniel di gua singa ini dia bisa dengan tenang dan bahkan dia tidak disentuh sedikit pun, bahkan bajunya pun sedikit tidak ada koyak oleh karena singa yang buas. Karena itu keesokan harinya Darius melihat dia pagi-pagi, benar Darius datang dan melihat dia, dan disitulah Darius akhirnya mengatakan kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Dan benar, Allah telah melepaskan Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apapun padanya karena ia percaya kepada Tuhan Allah. Dengan demikian Raja Darius melihat semua peristiwa itu, sehingga Raja Darius marah dan akhirnya berbalik menangkap semua orang-orang yang mendakwa Daniel dan bahkan keluarganya, anak-anaknya dilemparkan ke gua singa. Setelah masuk ke dalam gua singa itu, masih baru masuk, singa sudah mencakar dan menghabisi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah teladan yang diberikan oleh Daniel kepada kita saat ini. Keteguhan iman percaya kepada Tuhan, keteguhan kesetiaan hanya bersembah sujud kepada Tuhan dan menyatakan hanya Tuhanlah yang layak disembah dan dipuji. Walaupun dia telah tahu dan melihat jelas konsekuensi orang yang melanggar perintah raja, konsekuensi orang yang akan bersembah kepada Tuhan itu akan jatuh ke gua singa. Dan tidak takut, dia berani menyaksikan imannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak hal sesungguhnya yang bisa kita pelajari dari kehidupan Daniel. Yang pertama tadi kita lihat Daniel melakukan tugas dan tanggung jawabnya, pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Bahkan tidak ada kelalaian sedikit pun yang bisa ditemukan dari dirinya. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Tidak ada hal yang menyeleweng dari kebenaran aturan yang ada. Dia berjalan melakukan pekerjaan dan tugas tanggung jawabnya itu benar-benar dengan ikhlas, sehingga ketika ada orang yang mau mencari-cari kesalahannya, dia tidak mendapatkan kesalahan. Inilah teladan yang boleh kita dapatkan juga dari Daniel. Mari amak minang saudara-saudari, apabila ada tugas dan tanggung jawab yang diemban kepada kita,
yang kita terima saat ini, lakukanlah dengan benar, lakukanlah dengan segala ketulusan, lakukanlah dengan maksimal, sehingga apabila ada orang yang seperti orang-orang yang di sekeliling Daniel ini mencari-cari kesalahan kita akan bisa mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Yang walaupun memang amak-amak saudara-saudara manusia tidak ada yang sempurna, bisa aja sengaja atau tidak sengaja kita melakukan kesalahan dalam tugas dan tanggung jawab kita. Tapi yang mau dikatakan atas firman Tuhan ini kita diajak supaya dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar melakukan, mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab yang kita emban saat ini. Dengan demikian kita menjadi orang yang terpercaya. Dan di sini menjadi orang yang terpercaya. Raja Darius menyenangi dia. Itu hal yang lumrah yang ini. Apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan benar-benar, maka kita bisa menjadi terpercaya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dia tidak takut kepada manusia. Dia jauh lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dengan kepercayaan dan praktek hidup yang menunjukkan jauh lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia, Daniel melihat perlindungan Tuhan. Daniel merasakan, mengalami perlindungan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan Tuhan memakai Daniel menjadi saksi Tuhan di dunia ini bahwasanya Tuhan itu ada. Daniel mewarnai hidupnya dengan benar. Daniel mencatat sejarah yang luar biasa di dalam perjalanan hidup ini. Perjalanan orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan melindunginya, Tuhan menjadi pembelanya, Tuhan menjadi hakimnya. Karena itu amak-amak kita diajak, mari lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia, bahkan kepada raja sekalipun. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, janganlah kita melupakan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak orang sering melupakan Tuhan saat dia telah bisa menikmati hidup. Tapi kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, Daniel tidak seperti itu. Walaupun dia sudah naik jabatan, bahkan hanya sedikit lagi dia dibawa oleh raja. 120 orang wakil-wakil raja tadi ada dipilih oleh Raja Darius, lagi 3 orang yang lebih dekat kepada dia, dan salah satunya di situ adalah Daniel sendiri. Artinya di situ Daniel sudah menduduki jabatan yang tinggi, jabatan yang hebat. Dan demikian juga jabatan yang tinggi ini pasti mendukung dengan keadaan hidup yang sudah lebih dari yang lain. Tetapi kesetiaan Daniel kepada Tuhan tetap terjaga. Tidak karena gemilaunya harta, gemilaunya jabatan, gemilaunya kenikmatan dunia ini, kekuasaan ini, sehingga dia lupa akan Tuhan. Dan dia tidak takut, walaupun hartanya, jabatannya, kekuasaannya itu bisa habis karena dia melawan raja, dia tidak takut. Dia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada raja. Dan demikian Bapak Ibu Saudara, kita lihat kuasa Tuhan itu ada. Bapak Ibu Saudara, kejatuhan orang percaya itu sering karena sudah tergelimang dalam harta, jabatan, kekuasaan, sehingga lupa kepada Tuhan. Atau mungkin karena takut akan kehilangan jabatan, kehilangan harta, kehilangan kekuasaan, sehingga dia harus meninggalkan Tuhan. Ada banyak seperti itu yang menghina. Babiar Marpobus, babiar malu jabatan lain, apalagi di tongan kita dan tinggal di Jawa Barat, yang sering terintimidasi golongan minoritas yang
tidak mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Ada banyak orang Kristen yang takut jabatan, takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan harta, akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan, amanah seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, ada viral. Saya merindu melihat itu keberanian pahala bersyukur di Cikarang. Walaupun sudah banyak orang naik pasokan ibadah nasidah, nasidah berani, tidak gentar, tidak takut, lah patuh-paham pasokan. Makin naik, di antara kita juga ada yang seperti itu. Tapi mari kita tunjukkan, jangan hanya persoalan Tuhan itu yang di tengah-tengah ibadah yang seremonial dan berani kita menyaksikan Tuhan. Baiklah di setiap perjalanan kita apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Dan ini adalah contoh pribadi yang memiliki integritas iman yang tinggi kepada Tuhan. Dia manusia seperti kita sendiri. Mari tunjukkan juga hidup amanah seperti Daud. Dan demikian kita akan melihat perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia kepadanya. Bahkan Tuhan akan memakai orang-orang yang setia kepadanya menjadi saksi ke dunia ini. Kalau saya Tuhan kita itu ada. Tuhan kita itu menyertai kita. Dia Maha Kasih. Karena kasihnya Dia telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Terimalah Dia dan jangan sekali-sekali takut karena jabatan kuasa dan harta sehingga kamu meninggalkan Tuhan Yesus. Setialah, maka Tuhan akan memberikan kehidupan yang kekal dalam kehidupan. Amin. Martani kita mau lihat Tuhan upasaha awanani alam diri kami kasar masih miroham pangropio melihat kau dihari dan pasok kau dihari masih miroham jadi pun hari pakai paham pertanyaan di luar rumah saya ramu memahami Tuhan diri mulia mau lihat di hatamnya dari nang tangguhkan di papatarko sumangol di naposon dalil nabaran pangadu di bawah tidak takut kehilangan jabatan, kekuasaan, harta karena imannya kepada Tuhan. Mau lihat ya, ala ketondo saya dipilih toh karena kosong, saya dipilih toh karena lebih dari dahulu perjuangan. Nah, pegudang tantangan nabi berlebihan. Ala itu tong Tuhan pergugui Tuhan. Asabui kami bagus sudah nama saya. Meski habis itu jangan mahal itu buat dia. Bahwa mugodoh kuasong, saya selalu kuasong apa itu. Oleh ada di Tuhan. Pasu-pasu mengulungan, pasu-pasu sudah dua sendirian. Siang namanya sahabat yang kedua. Pasu-pasu yang kedua masih sahih masih. Pasu-pasu yang karena bersah dan gugu kelas niroha doho pakirimu di bulu masjid agar ketong pakirimu masjid tiap kapan dalanan di bulu nanti haji di sahih nanti nahu masjid pasu-pasu doa karena kelas niroha nama ulang tahun kita pribadi masjid hari pasu gugu kelas niroha terkatikan puji hari Tuhan di bagasan Kristus Yesus martanya kami itu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Eden nomor 149 ayat 1 dan 2. Jesus,
kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar, untuk mengingatkan kami untuk boleh meneladani dan ini Allah Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, untuk kami selalu memprioritaskan Engkau di dalam hidup kami sebagai Tuhan kami. Begitu banyak godaan di tengah dunia ini Tuhan, sungguh kami boleh dikuatkan, diingatkan agar kami boleh hidup berkenan dan menyukakan Engkau yang mulia Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pertandingan kami ini. Engkau menolong, memimpin semua jemaat kami luas KPP Sukatani Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, dalam memberikan hikmat bijaksana di dalam memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih ya Allah ya Tuhan. Kami berdoa buat semua jemaat luas KPP Sukatani, begitu juga dengan pagarannya KPP Gunung Putri dan Harjamukti. Biarlah semuanya Engkau berikan kesehatan kami semua Tuhan, boleh melewati badai pandemi ini dengan aman, selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih ya Allah ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, yang semuanya kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari UPD nomor 811 ayat 1 dan 2 sampai mengumpulkan persembahan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian